Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Susi. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi, apa kabar Ibu Susi? Alhamdulillah Bunda. Bunda gimana Bunda, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Ibu Susi? Iya, ini Bunda, saya tuh kesini mau ada perlu sedikit ke Bunda tentang tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kebetulan saya sudah masuk ke modul 3.1 udah ya, di akhir-akhir Bunda. Doain ya Bunda ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Ya. Dan untuk tugas kali ini di 3.1 ini demonstrasi kontekstual, saya ini diwajibkan untuk mewawancara kepala sekolah, pimpinan di sekolah saya dan di sekolah lainnya. Ya, tapi yang terpenting kan sekolah sendiri dulu Bun. Nah, ini juga wawancara ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh gitu. Iya. Gimana? Ya Bunda kan selama ini tentunya kan kita itu tidak lepas dari masalah ya Bun ya. Pastinya. Iya Bun. Nah itu bagaimana caranya Bunda tuh mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu loh, atau bujukan moral gitu. Iya. Memang kasus itu ya selalu ada di setiap sekolah manapun saja. Nah selama ini saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum, ya. Nah apabila kasus tersebut berdasarkan hukum itu salah, ya maka sudah barang tentu itu benar dan melawan salah. Ya, nah akan tetapi jika bisa dikatakan benar melawan benar, nah itu berarti termasuk dilema etika. Nah itu Bu Susi. Iya. Oh iya Bunda ya. Lalu selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang benar vs benar ya Bunda ya, itu bagaimana gitu untuk mengambil nilai-nilai kebajikan di situ ya, yang satu benar gitu, bagaimana ya Bunda caranya? Iya. Memang kalau dilihat seperti itu agak bingung ya untuk menentukannya ya, tapi selama ini saya melakukannya dengan mengidentifikasi terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang ya. Nah kemudian menimbang secara matang, secara bijaksana mana yang paling benar dan diputuskan atau keputusan tersebut harus menguntungkan untuk orang banyak ya, karena di sini adalah komunitas yang sangat besar sekali dan di sini harus berdasarkan tentunya keadilan. Oleh karena itu menimbang, mengidentifikasi supaya semua yang kami lakukan itu azas keadilan. Seperti itu Bu Susi. Iya, memang sekolah kita ini Bun ini termasuk sekolah yang besar sekali ya. Iya. Makanya namanya kalau ini mah karyawan guru-gurunya itu ya. Iya, bisa dibayangkan kepala ya dengan berbagai karakter, kemudian ibu harus bersikap bijaksana, harus bisa berada di tengah-tengah ya, tidak boleh memihak kepada satu orang dan harus semua bisa merasakan keadilan tersebut. Begitu Ibu Susi. Iya. Lalu langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa ya yang Bunda biasa lakukan? Iya, yang biasa saya lakukan yang pertama menganalisa kasus dulu ya, kemudian menentukan solusinya, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Nah, serta mengedepankan kepentingan umum, jangan ya, supaya solusi itu bermanfaat untuk orang banyak ya. Nah, seperti itu Bu Susi ya. Iya, ternyata bagus sekali ya kita. Iya, itu pengalaman kita ya berorganisasi masyarakat juga barang tentu tidak luput ya dari hal-hal tersebut Ibu Susi. Iya Bunda ya. Oh iya Bunda, selama ini hal-hal apa saja yang Bunda anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan? Ya tentunya dalam kasus-kasus dilema etika Bunda. Oh begitu ya. Iya. Saya melakukan yang saya lakukan selama ini Bu Susi adalah yang pertama menganalisa kasus
kemudian menentukan solusinya. Nah, kemudian disesuaikan juga dengan peraturan dan norma ya yang berlaku tentunya, serta mengedepankan kepentingan umum ya agar keputusan tersebut bisa membuat semua terayomi gitu ya, tidak menjadikan suatu ketidakadilan. Nah, selama itu ya Selama ini ya, dan efektif ya Bunda ya? ya efektif ya, dan itu harus bisa mengacu kepada proses jangka panjang tentunya gitu ya. Selanjutnya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Pastinya kan segala sesuatunya ada tantangannya ya Bunda. Iya, betul Dalam pengambilan keputusan, apalagi di kasus-kasus dilema etika. Iya Bu Susi. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, oleh karena itu dalam mengambil keputusan kita harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai salah satunya merasa dirugikan. Iya, kalau salah satunya merasa dirugikan ya timbulnya sakit hati. Iya, ada ketidakadilan di situ. Jadi menjaga sekali perasaan. Iya betul, harus bijak memang seorang pimpinan. Disitulah keterujian seorang pimpinan. Doakan ya, mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Amin ya, mudah-mudahan ya, bukan Bunda saja, tapi mudah-mudahan juga saya sebagai guru ya. Iya. Karena kedepannya akan menuju sana ya, pasti dimanapun berada kita harus menjadi figur seorang pemimpin ya, di rumah, di masyarakat, dan tentunya sudah barang tentu di dalam kelas khusus ya. Iya. Ya Bunda, lalu Bunda, Bunda ini kira-kira memiliki tata kala nggak ya, seperti jadwal tertentu gitu dalam yang namanya penyelesaian kasus-kasus gitu biasanya. Iya. Kalau kita mau bilangnya target ya kalau ngajar ya. Iya. Nah, punyalah sudah barang tentu ya. Nah, untuk memutuskan masalah yang ringan ya biasanya kita bisa langsung diputuskan. Nah, tetapi bagi masalah yang berat itu saya melakukannya dengan langkah-langkah tertentu. Ya sudah dalam tentu Ibu mempunyai tata kala yang harus diatur sedemikian rupa. Nah, jika untuk memutuskan suatu permasalahan yang ringan, yaitu bisa secara langsung, seperti itu. Nah, tapi jika masalah itu berat, saya harus melakukannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tadi Ibu yang tadi yang prosedurnya ada ini jadi kita masuk ke 9 pengujian itu langkah-langkahnya akan dilaksanakan ya. Mungkin yang agak-agak kasusnya lebih ini ya Bunda ya. Betul, iya seperti itu. Oh ya Bunda, dalam masalah ini kira-kira ada nggak di sini ya Bunda, di sekolah saya ya, oke. Ya ibaratnya faktor-faktor yang bisa mempermudah Bunda, maksudnya yang membantu Bunda gitu dalam menyelesaikan masalah. Oh iya. Dalam membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya, kalau misalnya ditangani oleh Ibu sendiri itu mungkin akan menjadi terbebani ya. Nah, kan di sini ada stakeholder yang dapat bekerja sama, dan sudah barang tentu Ibu akan mengajak mereka untuk mencari keputusan tersebut akan lebih bijaksana. Nah, seperti itu ya. Ada orang tua wali murid, kemudian ada orang-orang yang mempunyai kedekatan secara personal, orang yang mengalami permasalahan, jadi banyak membantu ya di dalam mencari alternatif atau solusi itu ya. Jadi semua stakeholder Ibu ajak supaya mendapatkan solusi yang terbaik itu. Berarti kalau saya lihat itu benar-benar bagus Bunda. Jadi ibarat kata Bunda tuh tidak mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Jadi semuanya dilibatkan ya Bunda ya. Pokoknya faktor-faktor yang mendukung yang tadi Bunda sebutkan ya. Memang sulit juga sih, apalagi kita ini personilnya besar, banyak murid banyak, personal banyak, karakternya juga bermacam-macam. Iya benar ya. Bunda, dari semuanya ini ya, kita dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya, lalu
Bunda kan sudah menjawab semua yang namanya bagaimana Bunda mengambil satu keputusan, Bunda bagaimana langkah dan prosedurnya, tentunya berkaitan dengan yang namanya prinsip, lalu paradigma penilaian dan semuanya itu Bunda biasanya itu dalam mengambil keputusan itu ada pengalaman-pengalaman yang Bunda petik gitu dari setiap kali setiap kasus tersebut. Oh iya, sudah barang tentu kan satu titik perjalanan hidup pasti akan menjadi pengalaman untuk kehidupan ini gitu ya. Nah, oleh karena itu Ibu memetik sebuah pelajaran yang diambil, saya menjadi tentunya lebih bijaksana dengan berkolaborasi berbagai teman dengan berbagai karakter. Nah itu ya akan menjadikan suatu pembelajaran buat Ibu di dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat ya, kemudian dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan baik serta benar gitu ya. Iya berarti ini ya kita ini Bunda ini sama juga dengan yang namanya selalu mengadakan refleksi diri dari setiap kasusnya ya Bunda ya. Betul, harus itu ya. Dari refleksi tersebut kan kita bisa menentukan ke depan harus seperti apa. Gitu. Masya Allah Bunda, dari tadi saya banyak banget pertanyaan sama Bunda, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan kayaknya gampang banget nyambungnya. Saya mudah-mudahan kita ini dalam mengambil keputusan nanti dapat yang namanya bijak, apalagi keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ya Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda, dari tadi sudah saya ganggu, apalagi Bunda tadi lagi ngejum. Nanti insya Allah kalau misalnya saya ada butuh bantuan tentang tugas-tugas CGP ini ya Bunda ya. Insya Allah Bu Susi saling mengisi. Iya. Kalau dari segi usia kan Bu Susi lebih muda, tapi dari segi ilmu pengetahuan mungkin akan lebih banyak. Kita sharing aja ya, supaya ada kebermanfaatan di dalam kehidupan ini. Iya, doakan ya Bunda. Amin. Doakan ya. Sudah lancar. Iya Bunda, saya mau balik dulu ke masih banyak sudah. Selamat bertugas ya Mas ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bunda, ini Susi. Oh, Bu Susi, apa kabar? Baik, Bunda, alhamdulillah. Ini telepon. Iya. Oh, Ini Bunda ada perlu, bisa ketemu nggak? oh. Oke. Janjian jam berapa? Pulang sekolah ya, Bun ya. Oke, siap-siap. Sampai ketemu ya. See you. Iya, Bunda. See you, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kantornya ya? Keren banget ini. Alhamdulillah, Bu Susi. Ampun, udah kayak di ini ya, jadi Berkat betah doa. ya. Berkat doa Bu Susi nih seperti ini. Keren banget. Duduk, sini. Aduh, ntar dulu deh, nikmati dulu deh. Ih, keren Ya banget. beginilah Bu Susi, sekolah kami SD Jagakarsa 9 pagi. Ah, beda banget ya. Aku ini juga sering banget ke sini dulu. Saya sering banget ke sini. Kan temen ada di sini. Cuma kan karena udah mutasi jadinya kan udah nggak pernah kesini lagi. Jarang banget ya. Wah, gimana nih sekolah nih? Jadi guru sekolah penggerak ya. Pasti repot ya. Alhamdulillah nikmati. Ada kerepotan kalau kita menikmati. Ya, tapi pasti yang namanya dinikmati dan pernah juga kan mengalami kasus-kasus atau apa gitu ya, seperti dilema etika atau ya harus mengambil satu keputusan atau gimana gitu. Itu gimana caranya tuh? Alhamdulillah Bu Susi. Ya, selama kita menjalaninya dengan penuh ya dedikasi ya, kasus-kasus itu pasti ada di setiap sekolah, ya kan? Ya, pastinya ya, di mana bukan di sekolah dimanapun itu ya pasti Pasti ada. Lalu terus bagaimana itu cara menghadapinya, bagaimana menyikapinya itu kalau yang namanya ada kasus-kasus ya, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika atau ya tentang moral juga tentunya ya, keputusan moral dan sebagainya, itu bagaimana ya? Ya, kita menyikapinya tuh tentunya ya dalam diri kita ya penuh kesabaran, dan ada semakin besar masalah semakin besar tantangannya kita bisa menyelesaikan atau tidak. Namun biasanya masalah yang ada atau kasus-kasus yang ada dapat ditangani bila mana kita itu ada musyawarah dari semua pihak yang terlibat. Oh iya, pasti Musyawarah diutamakan hubungan Iya. kekeluargaan. walaupun kita sebagai pimpinan gitu ya, Bunda sebagai pimpinan, tapi tetap yang namanya musyawarah harus ya. Harus, Di sini semua ya. kasus itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan lagi pula setiap ada kasus baik kecil maupun besar harus segera ditangani. Tidak boleh tunggu, nanti kalau masalah yang kecil bisa menjadi besar. Iya, Harus segera kita benar. tangani. Iya, tapi ngomong-ngomong ini apa yang dipegang ini? Ya Allah, cakep banget ini ya, di setiap sudutnya ada. Ini wanita sekalian, malu Iya. kepala sekolah perempuan pasti Bagus gini kan? wanita. Bagus Bagus kan? banget. Iya. Ya, aku sekarang udah pakai yang keren. Ya, enak juga emang kalau ngobrol begini ya. Kalau ada tamu, kalau ngobrol begini kan sekarang kayak biar nggak kaku-kaku amat ya. Kayak Bun, sekarang gini misalnya ya Bunda, ada satu kasus ya. Ini kasusnya ini kebetulan yang ini sama-sama benar. Ya ibarat kata ya, yang satu benar, yang satunya juga benar. Itu bagaimana itu yang namanya Bunda mengambil keputusan, tapi ya mengandung kebajikan keputusan itu gitu. Contoh ini aja kali ya, mungkin dalam program sekolah kali ya. Dalam program sekolah apalagi ada 2 sekolah nih seperti ini kan. Oh iya, ini Iya, ya. kan? Belum Bun. Belum. Namun kan setiap ada kegiatan diusahakan kami pelaksananya bareng-bareng gitu, ya kan. Nah ketika ada suatu program minimal itu harus sama, ya kan, programnya, dan mereka tim yang terlibat itu menyikapinya harus sama juga. Nah ketika ada kasus misalnya ya di sekolah yang satu, kasusnya ini dia berkaitan dengan misalnya pelaksanaan. Iya. Ya, pelaksanaannya misalnya hari yang lain tentunya akan diadakan. Nah ini juga ternyata tidak sinkron. Nah, ya kan, berarti biasanya nih
cara mengambil penyelesaian masalahnya kita dudukan bersama gitu loh. Kemudian saya menerima alasan gitu kalau seandainya ada masalah-masalah yang belum teratasi ya, misalnya ini masalah acara buka bersama aja, yang ini beda, yang ini beda, karena kan tujuannya kan sama-sama ya, iya kan. Nah, alasannya kenapa ini buka bersama berdasarkan hari ini, apakah ada ada masalah dengan kondisi orang tua, siswa, kemudian jadwal waktu. Nah itu kami sepakati gitu loh, kami sepakati. Nah sama juga di sekolah di sini gitu. Nah itu kami musyawarahkan, kami minta pendapatnya dari tiap-tiap pihak, ya kan. Bila kita kan habis ngambil keputusan yang sama, harus beda, harus sepakat gitu ya. Jadi alasan-alasan itu kita simpulkan, kita kembangkan, kemudian kita simpulkan sehingga menjadi sebuah keputusan yang enaknya bagaimana. Itu kan. Ini kan sebagai ini kan hanya contoh kasus ya Bun ya. Walaupun sekarang ini buka bersama itu nggak boleh ya katanya. Jadi kamu udah siap melaksanakan udah siap melaksanakan. Namun ya kan guru-guru kita adakan ini. Nah adakan kesepakatan, ternyata ada surat edaran yang tidak memperbolehkan, padahal kami sudah siap untuk memberikan argumentasi kepada guru-guru kan perlu ada ini ya, ada tantangan juga, khawatirnya kan guru kecewa, pasti itu diberikan alasannya. Nah kami share lah aturannya seperti ini. Dan itu juga kalau berhubungan dengan kedinasan, di mana itu kita sudah tahu lah nggak boleh melanggar. Itu biasanya pengambilan keputusan itu langsung kepala sekolah, gitu. Tapi kalau keputusan untuk bersama, misalnya acara buka bersama yang kesannya ada permasalahan, pembagian jadwal dan lainnya, diserahkan kepada guru-guru menggantinya. Ya kalau misalnya dari kepala sekolah keputusannya pasti dengan ibarat kata, apalagi kalau yang namanya kedinasan ya, itu kan daripada nanti kita kena sanksi atau makanya langsung kepala sekolah, walaupun memang itu sudah jadi keputusan bersama dari para dewan guru, namun ketika ada surat edaran di mana itu kalau sudah dilaksanakan kan khawatirnya menimbulkan masalah di sekolah, itu kepala sekolah langsung tegas gitu loh, langsung tegas, maksudnya pada saat itu juga tidak jadi dilaksanakan dengan alasan surat edaran nomor sekian gitu. Kayaknya ada tamu ya. Oke deh, bentar ya. Maaf ya Bu Susi, tadi ada tamu orang tua siswa. Oh gitu. Wah, orang tua siswa ya itu juga banyak sekali ya yang suka pastinya datang lalu sharing gitu biasa dengan orang tua siswa ya Bun ya. Biasanya sih datang itu berkaitan dengan suatu masalah-masalah yang dihadapi anaknya. Oh iya, apalagi sekarang ini lagi ujian ya biasanya. Oh iya Bun, berkaitan dengan yang namanya keputusan, langkah-langkah apa Bun ya, prosedurnya itu ya untuk dalam pengambilan keputusan biasanya juga tuh bagaimana gitu langkah-langkahnya? Itu tadi kalau berdasarkan kebijakan biasanya saya langsung keputusannya itu mutlak. Kebijakan misalnya udah ada aturannya gitu loh, ya kan? Bu, apakah ini kita melaksanakan misalnya melaksanakan contohnya ya? Ini jalan-jalan. Nah, iya benar. Iya, ini kan biasa kelas 6 ya. Bu, kita akan ada acara ada acara perpisahan gitu keluar, karena aturannya kan dasar dari pimpinan tidak memperbolehkan, ya langsung saya katakan itu tidak. Namun jadi nggak perlu musyawarah gitu loh. Ya karena sudah ini ya. Karena sudah menyangkut kalau kita adakan sekolah bisa dengan peraturan kedinasan ya. Iya kan, contoh lagi misalnya apakah ada pungutan untuk kegiatan ini, kalau itu melanggar aturan banget itu sih. Iya benar sekali ya. Namun ketika berhubungan dengan kebijakan di intern misalnya sekolah, misalnya guru-guru
misalnya menjenguk ya, Oh iya, yang yang sakit, sakit. atau yang Iya, iya. lainnya. Biasanya Ada juga dikasuskan gitu iya, kan, iya. ada juga masa dipermasalahkan ya, cuman nggak usah dibicarakan sekarang. Tapi intinya seperti itu ya. Misalnya kalau ada masalah yang berhubungan dengan internal gitu sekolah, biasanya saya rapatkan, musyawarahkan di dewan guru ya. Kemudian guru tuh yang mengambil keputusan ya, yang suara terbanyak langsung. Jadi ada voting ya di situ Iya, ya. ada voting gitu. Ya, Ya kan, dari iya. guru untuk guru gitu. Iya pastinya ya. Iya Itu jadi, aja. Ya tentunya tidak merugikan ya salah satu pihak ya pastinya ya. Ya intinya kita berusaha mencari solusi itu yang terbaik, yang kesannya tidak juga merugikan seseorang ya. Keputusan orang banyak dan untuk orang banyak itu ya dia dapat diterima dengan ikhlas. Itu menurut Bunda pengambilan keputusan seperti itu termasuk efektif nggak kalau dijalankan gitu? Selama ini saya menjalankan keputusan itu pasti musyawarah. Saya nggak Itu yang paling efektif ya? Paling efektif. Jadi musyawarah memang sesuai apakah ini perlu dikemukakan, maksudnya guru harus tahu, ya kan? Ya harus dimusyawarahkan, gitu loh, ya kan? Seperti tadi, ya. Misalnya menjenguknya orang yang sakit, kemudian ada masalah misalnya berkenaan dengan orang tua siswa, iya kan, orang tua siswa misalnya dewan kelas ada masukan-masukan gitu yang kesannya membangun dan bagus untuk sekolah ya, kita ini kondisikan dulu, jadi tidak bentrok antara guru dengan orang tua gitu. Alhamdulillah lah, disesuaikan aja diskusi biar formulanya bagus ya, biar enak juga dilihat gitu. Ini nih saya terkesan banget sama ini. Aduh, enak banget. Ya, seperti Bu Susi juga kan, Iya. jadi guru yang performernya asik dilihat, Ya. siswanya juga senang kan. Iya kalau kita misalnya berantakan, gimana kita nyuruh siswa rapi? Kan dari kita ya. Iya Bun, kalau misalnya ini ya kita bicara lagi mengenai permasalahan tadi, kira-kira tuh tantangan yang biasa dihadapi sama Bunda bagaimana Bun? Adakah tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan atau apa gitu berhubungan dengan dilema etika gitu? Iya, kalau tantangan sih pasti ada ya, tergantung permasalahannya. Biasanya tantangan itu permasalahan yang besar, yang menyangkut dengan hukum. Wah iya itulah. Iya kan, itu tantangan banget. Nah, bisa pengaduan orang tua terhadap guru ya, yang misalnya yang memang melanggar etika. Nah, itu kan tantangan sekali. Kita harus bisa mengomunikasikan gitu ya kepada orang tua, meredakan emosi orang tua, itu tantangan banget. Ya itu ya salah satu tantangannya ya di situ kalau misalnya udah menyangkut antara orang tua ya kan, guru yang emosi ya kan, ya murid dengan murid akhirnya jadinya orang tua dengan orang tua ya memang itu ya jadi Bunda menghadapinya ya tentunya dengan cara mengkomunikasikan dulu. Intinya kalau ada benturan ya pihak-pihak terlibat itu kita satukan ya, agar sama-sama mereka tuh punya hak dan punya kewajiban untuk adalah jawab ya, hak jawabnya. Jangan sampai kita hanya mendengarkan satu pihak aja, dirembukin bareng-bareng pihak-pihak yang terlibat. Iya kan, kalau perlu ada saksi-saksi gitu. Wah, jadinya benar-benar iya benar-benar. Jadi nggak bisa ya nggak setengah-setengah ya untuk menghadapi itu ya. Kejadian-kejadian misalnya masa-masa pada siswa ya kan, biasalah namanya kadang siswa ada yang tergores gimana, orang tuanya nggak terima misalnya kan. Nah itu dihadirkan, ya kan, jangan sampai orang tuanya menerima laporan dari anaknya aja. Iya, jadi jangan sebelah pihak saja ya. Jadi makanya harus yang bahasa kita kan diamprokan ya, bukan ya. Bukan bareng. Kemudian ini loh, kronologisnya seperti ini. Kemudian ya baru kita mengomunikasikan kepada orang tua, misalnya kita minta juga pendapat orang tua maunya seperti apa gitu loh, jalan keluarnya seperti apa, baru kita saling gitu memberikan pengarahan, pembinaan dan lain-lain. Dan tentunya kitanya juga bisa yang namanya mengelola emosi ya.
maksudnya tidak terbawa juga, harus bisa gimana ngademin ya. Iya. Nanti kalau emosi main jadi masalah, timbul masalah lagi. Iya benar. Gitu. Oke. Iya kan? Ya Bun, biasanya kalau dalam menghadapi kasus ya, Bunda tuh punya yang namanya jadwal gak? Maksudnya tuh kalau kita kan kalau kita bahasa kita mah target ya, pokoknya kita nih kalau misalnya menghadapi kasus ini saya harus punya ya jadwal tertentu, sekian hari harus bisa selesai atau hari ini juga selesai, itu bagaimana Bun? Target ya, maksud kata-kata itu sebenarnya tergantung masalahnya ya. Gitu. Tapi yang jelas saya punya punya prinsip, setiap ada masalah harus segera diselesaikan. Gitu. Segera diselesaikan. Jadi ada masalah segera, Nggak berlarut-larut, nggak gitu berlarut. ya. Karena kalau berlarut dari masalah A lama-lama Z jadinya berkembang ya. berkembang. Karena kan mulut manusia kan Iya, bisa iya. ini, makanya ketika kita dengar ada selenting ada masalah, segera panggil pihak-pihak yang terlibat, gurunya apa siapa pun juga gitu loh, guru, orang tua atau bagaimana, langsung kita cari solusinya. Namun ada kalanya masalah yang memang kita perlu tata kala ya. Itu biasanya yang berhubungan dengan edukasi ya, terapi, bimbingan. Nah, iya kan, ada tahapannya tuh, pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, ini masalah yang memang memerlukan pembinaan. Dan ini biasanya contoh guru, ya kan, kinerja guru, ya supervisi klinis guru, Ya, itu kan tentunya perlu ada dan targetnya. perlu jadwal juga itu ya, Iya, ya. iya. Jadi terjadwal ya. Jadi tapi tentunya kalau dalam memecahkan satu masalah inginnya sih segera ya, kalau Iya, misalnya maunya harus segera ya, karena memang kalau misalnya ditunda-tunda Agar, ada omongan iya, lagi dan sebagainya, agar nggak berkembang. Jangan sampai didiamkan. Iya. Kita remehkan misalnya. Kadang saya sampai meninggalkan kalau misalnya masalah ini gawat, ya saya ada acara dinas, aku saya tinggalkan itu acara dinas. Saya mendingan menyelesaikan masalah. Tamu lagi malum sekolah penggerak banyak tamu. Iya, sebentar ya. Iya, silakan. Udah Bun. Udah. Ya ampun, nanti ada berapa tamu lagi nih kita? Iya, maaf ya, diganggu lagi. Ya nggak apa-apa itu, kalau tamu bawa omak itu berarti penting itu. Aduh, oh ya Bun, sekarang ini di sini ya, di sekolah penggerak ini tentunya kan banyak banget ya guru-guru yang berpotensi. Saya di sini juga ada guru penggerak juga, ya. Tentunya menurut Bunda, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda itu apa sih? Siapa saja gitu loh, dalam pengambilan keputusan atau dalam menghadapi satu masalah gitu loh Bun. Faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempermudah gitu loh untuk satu pengambilan keputusan menurut Bunda gimana? ya intinya sih yang mempermudah tuh kalau kita seandainya Adakah seseorang gitu, seseorang gitu yang membantu? intinya kita punya tim yang solid, insya Allah. Timnya, Iya, jadi tidak tim. bicara seseorang ya Bun ya. Kita sebagai tim itu sama, nggak bisa nggak bisa begini. Maksudnya Iya, harus iya. adil lah. Iya. Jadi, namun kita juga memberikan tugas ya, tugas tambahan kepada memang orang guru-guru yang sesuai dengan yang kompetensinya. Ya benar. Gitu. Jadi tidak memaksakan. Iya. Maksudnya kalau misalnya ini guru nih di bidang ini sebetulnya dia punya potensinya, Nah. tidak memaksakan untuk di bidang lainnya. Iya. Dia Jadi betul. sebagai pimpinan tentunya harus tahu kelebihan dan kekurangan dari ya, guru tersebut. Iya, kita juga ke anak murid gitu Bun. Sebelum kita ngajar kita harus tahu dulu potensi-potensi yang ada di murid. Karakteristiknya. Jadi kita bisa mengambil sikapnya. Kan ada juga, iya kan, sama dengan anak-anak juga ya, gitu. Ketika ada misalnya guru yang bila mana kita tegur dia langsung down, ya kan, malah nggak jalan tuh, malah tambah nggak jalan kinerjanya. Tapi ada guru yang memang harus kita benar-benar push, gitu, ya, itu tadi. Memang yang namanya menghadapinya kan bukan satu guru aja, tapi semua ya Bun, dengan karakter berbeda, pastinya
ada tantangan-tantangan. Iya, nggak bisa sama nanti Ada konflik juga jadinya. pendapat, Untuk si A dia kalau dipus stres nanti, iya kan? Nah, untuk si B dia kalau dipus, nah itu yang dibutuhkan. Nah, Seperti guru juga gitu, kita juga yang namanya mengajar juga kan kita lihat gaya-gaya belajar mereka. Ada yang sukanya dengan auditori, ada yang suka dengan visual, ada juga dengan kita estetik. Begitu juga menghadapi ibaratnya anak buah ya Bunda ya, dan menghadapi guru-guru juga kita lihat ini masing-masing karakter masing-masing yang ini harusnya dihadapi dengan bagaimana dan sebagainya ya Bu ya. Iya. Ya, Bunda nih kita udah ngobrol panjang lebar ya, udah dari yang namanya pertama kali kalau tidak ada masalah bagaimana langkah-langkahnya, pemecahannya dan sebagainya, benar-benar itu yang namanya banyak sekali saya dapatkan di sini. Nah, menurut Bunda dari masalah-masalah yang ada itu biasanya pengalaman-pengalaman apa yang Bunda biasanya untuk merefleksikan diri gitu, apa saja yang Bunda ini kan ambil kalau di setiap kali ada satu pengalaman atau kasus setelah diselesaikan, setelah tuntas lah dan sebagainya, biasanya kan kita merefleksikan diri ini. Itu Bunda dengan bagaimana Bunda? Ya, intinya apa? Yang jelas harus sabar. Yang kedua dalam masalah harus berkepala dingin, karena sebenarnya dua tapi kita tetap paling kepala kita harus positif dah, dan ada suatu masalah harus positif thinking ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan harus segera atasi ya. Kemudian yang terakhir juga, setiap permasalahan harus diselesaikan misalkan dengan secara kekeluargaan, musyawarah keluarga. Oh ya, tambah lagi yang terakhir, untuk mencegah masalah kita harus selalu waspada. Pasang kuping, telinga, tengok kanan, tengok kiri. Iya, nggak main bulat-bulat aja ya Bun ya. Iya, enggak, maksudnya untuk mencegahnya. Oh iya. Kalau kita sebagai pimpinan itu los saja, ya. Insya Allah masalah pasti datang. Tapi kalau seandainya kita waspada pada siapa? Dari lingkungan orang tua, kemudian siswa, kemudian guru. Intinya kolaborasi, ya, kerjasama, saling mengingatkan di orang tua. Jangan sampai ada masalah, bagaimana kita kolaborasi dengan orang tua. Jadi ketika ada ganjilan-ganjilan tuh disampaikan segera. Jadi nggak meluas gitu loh. Kan ada kritikan ya, kita keluhan orang tua itu. Tapi benar, keluhannya keluar malah. Iya, keluar, bukannya ke dalam. Iya, lah. Makanya saya juga suka gini. Pokoknya kalau ada apa-apa, tolong langsung aja disampaikan. Jangan malah di luar, jangan malah yang tahu di luar duluan ya. Saya juga gitu. Iya. Nah, kerjasama yang baik tentunya komunikasi yang baik. Itu nomor satu ya. Iya Bun, dari pembicaraan awal itu memang kita bicara tentang keputusan, tentang yang namanya dilema. Memang Bunda sudah seperti menerapkan 9 pengujian keputusan, lalu dengan prinsip-prinsip yang ada, dengan segala sesuatunya ya. Saya pikir itu memang harus kita, bukan Bunda aja, bukan saya aja, mungkin semua juga harus bisa yang namanya melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan mengambil keputusan. Ya, harus dipilah-pilah juga sih masalahnya. Ada masalah yang kadang kita sikapi pada masalahnya, ternyata nggak ini nih, tapi kita sikapnya dengan terlalu lebay. Iya makanya. Akhirnya kalau terlalu lebay, akhirnya sekeliling kita juga akan ikutan. Iya makanya itu. Tetap dengan kepala dingin. Tenang, berbeda-beda karena ya ada beberapa paradigma yang harus kita ini kan, dengan penyelesaiannya cepat gitu. Iya benar. Biasanya jadi tidak tidak berlarut-larut. Oke benar-benar iya. Aduh, terima kasih banget ya, udah mana banyak banget tamu, udah ganggu banget, maklum sekarang penggerak jadinya rapat banget. Kalau sekalinya juga susah banget sih ditemuinya, setiap lagi di dinas, lagi di ini, aku jadi kapan? Loh iya, kemarin ini saya di mana ini? Loh kok suaranya di luar? Ini lagi ke dinas, bener sih. Kesini nggak ada. Aku telepon kan, Bu Viko, ada Bunda Ibu Kak.
Mbak tadi izin mau ke dinas, astagfirullahaladzim, aku kapan nih ketemu lagi nih, aja gitu. Makasih akhirnya untuk Bu Susi itu siap untuk bantu deh. makasih doanya, pokoknya bisa sukses ya Bu ya, Susi. amin. Kalau gitu saya pamit ya, udah Sayang banget loh ya, karena puasa saya nggak bisa menyediakan. Iya ada nih aqua tapi nggak bisa diminum. Nggak apa-apa. Iya terima kasih. Mohon maaf Oke, ya, kesalahan aduh. nih. Aduh, Ya. pokoknya saya yang maaf ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.